Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa menarik. Sebuah kisah inspiratif dari seorang taruna semester 5 Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Program studi penyuluhan perikanan yang bernama Rahmat. Pada saat waktu libur 2 bulan, kebanyakan mahasiswa lain memilih untuk pulang kampung. Tapi Rahmat memilih jalan yang berbeda. Ia memutuskan untuk memanfaatkan liburan itu dengan hal produktif, belajar dan melakukan magang di Hatchery kampus, dan sekaligus memulai sebuah usaha sederhana dan penuh potensi, yaitu budidaya maggot. Kenapa maggot? Karena Rahmat percaya bahwa sesuatu yang sering dianggap menjijikkan justru bisa menjadi sumber inspirasi dan solusi besar dari sampah organik yang biasanya terbuang. Ia berhasil mengubahnya menjadi pakan alami ikan yang sehat. Nah, di video kali ini, kita akan ngobrol langsung dengan Rahmat. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi Tengah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan jurusan penyuluhan perikanan. Bagi saya perikanan bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga bagian dari kehidupan yang bisa membawa banyak manfaat untuk masyarakat. Salah satunya adalah melalui budidaya maggot yang sekarang sedang saya tekuni. Betul sekali, kebanyakan mahasiswa ketika liburan pasti memilih pulang karena bersantai dan lain sebagainya. Bisa berpikir lain, saya ingin waktu libur ini bukan sekedar lewat begitu saja, tapi juga menjadi waktu berharga untuk belajar dan berkarya. Saya juga ingin membuktikan bahwa anak muda bisa berkontribusi sekecil apapun itu, dan saya bisa melihat maggot punya potensi besar, bisa mengatasi masalah sampah organik, jadi pakan alami untuk ikan. Awalnya saya belajar banyak saat magang di Hatchery kampus. Dari situ saya semakin paham pentingnya pakan berkualitas bagi pertumbuhan ikan. Lalu saya berpikir bagaimana caranya mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan yang harganya semakin mahal. Akhirnya mulai mencari tahu tentang maggot, membaca dan berdiskusi dengan dosen, dan mencari artikel-artikel tentang informasi maggot. Saya mencoba melalui dari hal kecil, seperti menggunakan ember, bekas, dan lain sebagainya. Lalu saya membeli telur alat BSF, ternyata hasilnya luar biasa. Dalam 3-4 minggu, saya sudah bisa panen maggot segar untuk ikan. Itu jadi pengalaman pertama yang membuat saya semakin yakin bahwa budidaya maggot adalah hal yang sangat menjanjikan. Manfaatnya banyak sekali. Pertumbuhan ikan lebih cepat karena maggot kaya akan protein. Ikan lebih sehat, jarang sakit. Biaya pakan bisa berkurang sampai 30-40%. Dan yang paling menarik, kualitas ikan lebih bagus, apalagi untuk ikan hias atau ikan konsumsi seperti lele, nila, dan lain sebagainya. Saja sekarang permintaan maggot sangat tinggi, bukan hanya dari budidaya ikan, tapi juga peternak unggas, bahkan pecinta burung kicau. Produk maggot bisa dijual dalam berbagai bentuk, yang segi, yang segar, yang kering, atau tepung maggot. Jadi selain dipakai untuk kebutuhan sendiri, maggot juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Bagi saya, inilah bentuk nyata bahwa dari hal kecil, kalau kita tekuni dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi peluang bisnis yang besar. Jangan pernah merasa bahwa kita masih muda, berarti waktunya hanya untuk bersenang-senang. Justru masa muda itulah masa-masa emas kita, yang dimana tenaga masih kuat, semangat, membara, pikiran pun penuh ide-ide yang segar. Jangan biarkan masa emas ini lewat begitu saja. Ingatlah kata pepatah, mimpi tidak akan pernah mengecewakan orang yang berani, dan mengejarnya
Kesuksesan bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling berani untuk memulai. Dan gagal itu biasa, menyerah itu pilihan. Jangan pernah pilih menyerah. Saya percaya anak muda itu seperti maggot, yang kecil tapi penuh potensi. Dari hal kecil yang kecil bisa tumbuh jadi sesuatu yang luar biasa. Kalau maggot saja bisa memberi manfaat besar untuk kehidupan, masa kita manusia atau anak muda yang punya akal dan semangat tidak bisa memberi manfaat yang lebih besar lagi. Jadi jangan tunggu sempurna untuk mulailah dari apa yang ada di depan mata kita. Kalau kita punya ide, jangan biarkan hanya jadi angan-angan. Silakan wujudkan, walau kecil, walau sederhana, karena langkah kecil hari ini bisa jadi pijakan besar untuk kesuksesan masa depan. Luar biasa sekali pesan dari Saudara Rahmat. Saya pribadi merasa sangat tersentuh. Dari perjalanan singkat budidaya maggot, kita belajar satu hal penting. Hidup ini bukan soal menunggu kesempatan datang, tapi soal bagaimana kita menciptakan kesempatan itu. Rahmat sudah membuktikan. Dengan memanfaatkan libur 2 bulan, ia tidak hanya mendapat ilmu baru, tapi juga menciptakan inspirasi dari hal sederhana, ember bekas, sampah organik, dan larva kecil. Lahirlah sebuah pelajaran besar bahwa kesuksesan bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, asalkan kita punya semangat dan keberanian untuk melangkah. Teman-teman, mungkin kalian sekarang masih ragu, bingung, harus mulai dari mana, tapi percayalah, tidak ada langkah yang terlalu kecil untuk memulai sebuah perjalanan besar. Kalau Rahmat bisa memanfaatkan liburannya untuk berkarya, kenapa kita tidak? Ingatlah selalu kata-kata ini, kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kita bisa menciptakan kesempatan setiap hari. Masa muda adalah modal terbesar. Jangan habiskan hanya untuk berdiam diri. Kalau kamu tidak berani mencoba, kamu sudah kalah sebelum berjuang. Jadi, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Mulailah hari ini. Entah dengan maggot, entah dengan ide kecil yang kalian punya. Percayalah bahwa itu bisa menjadi jalan menuju sesuatu yang besar. Semoga kisah Rahmat ini bisa jadi pengingat untuk kita semua, bahwa anak muda punya kekuatan luar biasa untuk mengubah masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat, tetap berkarya, dan teruslah percaya bahwa mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Sampai jumpa di video berikutnya.